I'jaz Al-Quran. Pembahasan Al-Quran sebagai mukjizat oleh sebagian ulama masih menyisakan perbedaan pendapat tentang derivasi serta domain kemukjizatan Al-Quran. Ditambah lagi misalkan munculnya pendapat yang cenderung melimitasi pada segi kemukjizatan dengan menafikan segi yang lainnya. Mukjizat itu apa sih? Nah, kalau dari bahasa, kata i'jaz itu sendiri diambil dari kata a'jaza yang berarti lemah atau antonim dari kata mampu. Jadi, i'jaz adalah melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari akar kata yang sama pula lahirlah kata mu'jizat yang diartikan oleh banyak pakar sebagai sesuatu yang luar biasa yang dihadirkan oleh seorang nabi untuk menentang siapa saja yang tidak mempercayai sebagai nabi. Dan tantangannya itu tidak dapat dihadapi oleh siapapun. Jadi, mukjizat itu hanya tertentu untuk nabi ya. Kalau misalkan sekarang banyak muncul bahasa, wah dia sudah memiliki mukjizat, akhirnya dia memiliki mukjizat, dia luar biasa. Mukjizat itu tidak datang untuk orang biasa. Jadi mukjizat itu hanya untuk nabi. Kalau ada kejadian luar biasa dimiliki oleh orang yang bukan nabi, maka itu bukan mukjizat. Lantas, apa yang dimaksud dengan i'jaz Al-Quran? Nah, para pakar Al-Quran sepakat menyatakan bahwa i'jazul Quran itu diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keistimewaan Al-Quran yang menjadikan manusia tidak mampu menandinginya. I'jaz Al-Quran itu sendiri memiliki bentuk-bentuk yang sangat beragam. Dari sekian banyak bentuk mukjizat Al-Quran, ada 3 sisi yang perlu dibahas secara tersendiri. Yang pertama yaitu i'jaz bayani wa adabi. I'jaz secara bahasa dan sastra. Jadi i'jaz ini akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran dari segi sastra atau bahasa. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat Rasulullah yang sangat agung, mukjizat yang indah dan logis. Bahkan dengan Al-Quran Nabi telah membuat bangsa Arab tidak mampu berkutik, yaitu dengan apa? Dengan keindahan bayannya, kerapian susunan dan uslubnya, serta keunikan suaranya apabila dibaca, sehingga sebagian orang jahiliyah menganggapnya itu sebagai sihir. Misalkan menurut Yusuf Qaradawi bahwa ayat-ayat yang tertuang dalam Al-Quran itu bukan sihir, tetapi merupakan ke'ijazan yang paling menonjol dari Al-Quran, sehingga tidak akan pernah ada yang mampu menandinginya. Kemukjizatan sastra Al-Quran itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88, di mana Allah menentang bangsa Arab untuk membuat atau menandingi ayat-ayat Al-Quran, yaitu firman Allah yang berbunyi, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimitli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Di mana artinya sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka membantu bagi sebagian yang lainnya. Bahkan nih, kalau teman-teman tahu, pada masa Nabi Muhammad itu ada orang yang mencoba meniru Al-Quran. Siapa? Mungkin namanya tidak asing lagi, yaitu Musailamah bin Habib, atau yang dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pembohong. Di mana dia itu adalah orang yang mengaku sebagai nabi pada masa Nabi Muhammad. Dia juga melakukan dakwah di Jazirah Arab. Dalam kitab Ajaib wa Tharaif Abrut Tarikh karya Hasan Ramadan, disebutkan riwayat bahwa Amr bin As pernah mengirim utusan untuk memanggil Musailamah ini. Saat itu terjadilah dialog antara Amr bin As dengan Musailamah. Kata Musailamah, "Apa yang telah diturunkan kepada temanmu waktu itu?" Tanya Musailamah nih. Kemudian sahabat Amr bin As ini menjawab, telah diturunkan kepadanya suatu ayat yang ringkas namun mendalam. "Surat apa itu?" tanya Musailamah. Kemudian Amr bin As menjawab, telah turun kepadanya, "Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr."
Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Itu jawaban Amr bin As. Kemudian Musailamah berpikir sejenak dan dia mengangkat kepalanya dan mengatakan, aku juga telah mendapatkan surat yang sejenis. Apa itu? Tanya sahabat Amr. Musailamah pun berkata, ya wabaru, innama anta iradu wasodaru, wasairuka nafrun nakru. Tahu nggak artinya apa? Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan yang muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Kemudian dengan pedenya Musailamah Al-Kadzab ini bertanya, bagaimana menurutmu wahai Amr bin As? Amr bin As pun menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalau kamu berdusta. Jadi parah ya, ini Musailamah Al-Kadzab mencoba meniru surat Al-Asr, tapi jadinya seperti itu. Bahkan para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa Musailamah ini sering meniru-niru Nabi. Contoh misalkan ketika mendengar Nabi Muhammad pernah meludahi sebuah sumur, kemudian airnya menjadi melimpah, Musailamah pun mengikuti hal yang sama, yaitu dia meludahi sumur. Akan tetapi dalam suatu riwayat dikatakan bahwa airnya malah menjadi asin dan tidak dapat diminum, bahkan mengering. Jadi dia mau ikut-ikutan Nabi, terus mencoba meniru Al-Quran gitu. Itu salah satu contoh kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Bahkan dari zaman Rasulullah ada orang yang berusaha meniru seperti Musailamah ini tidak akan mampu gitu. Atau mungkin kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa yang bisa kita rasakan saat ini itu adalah kita tidak pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada salah satu ulama yang mengatakan kullu syai'in mukarrarin mumillun illa qiraatil Quran. Setiap sesuatu yang diulang-ulang itu pasti akan membosankan kecuali membaca Al-Quran. Makanya nggak heran kalau ternyata umat Islam itu tiap hari, tiap saat, bahkan kita tiap sholat sehari 5 kali, dan setiap saat kita membaca Al-Quran seumur hidup kita tidak pernah kita merasakan sedikit pun bosan. Coba kita membaca yang lainnya, kita baca novel, sekali hatam kita ngulang lagi tentu akan bosan. Kita baca berita, kita baca artikel, kita baca buku, pasti kita mengulangi 2 atau 3 kali juga sudah merasakan bosan. Tetapi Al-Quran kita baca seumur hidup kita tidak akan pernah merasakan bosan. Itulah salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa yang kita rasakan sampai saat ini. Kemudian yang kedua yaitu i'jaz al-islahi atau at-tashri'i, yaitu kemujizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya. Kemujizatan yang dimaksud ini adalah mencakup ajaran yang agung dan manhaj lurus untuk membimbing umat manusia. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar lengkap Al-Quran ini. Kalau kita memperhatikan pokok-pokok ibadah, kita akan memperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluasnya dalam menganeka-ragamkan serta meramunya menjadi ibadah amaliyah. Contoh misalkan zakat, sedekah, itu kan ibadah amaliyah yang sekaligus berbentuk sosial, hablum minan nas. Ada juga berupa ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah, seperti misalkan berjuang di jalan Allah. Nah, terkait tentang akidah Al-Quran, Al-Quran sendiri mengajak umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yaitu apa? Beriman kepada Allah yang Maha Agung dan juga mengimani Nabi dan Rasul serta mengimani kitab-kitab samawi. Dalam hal undang-undang misalkan Al-Quran juga telah menetapkan kaidah mengenai perdata, pidana, politik, dan ekonomi gitu. Adapun mengenai hubungan internasional misalkan juga dibahas dalam Al-Quran, hanya saja Al-Quran menetapkan dasar-dasarnya saja yang paling sempurna dan adil, baik dalam keadaan damai maupun perang gitu. Jadi Al-Quran sendiri itu sudah lengkap. Al-Quran sendiri menggunakan
Dua cara ketika menetapkan sebuah ketentuan hukum. Pertama, secara global, yaitu persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan perinciannya itu diserahkan kepada para ulama melalui ijtihad. Dan yang kedua itu adalah hukum yang dijelaskan secara terperinci, yaitu yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan haram, memelihara kehormatan wanita, masalah perkawinan, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran kadang menjelaskan secara global atau dasar-dasarnya saja, terkadang juga dia merincikannya. Nah, yang global-global inilah kemudian Al-Quran memberi kesempatan kepada ulama untuk berijtihad, mengambil intisari dari ayat-ayat yang global itu. Dan yang ketiga itu adalah i'jaz al-ilmi, yaitu mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Nah, ini merupakan bentuk lain dari i'jaz yang banyak dibicarakan gitu. Bahkan banyak menjadi diskursus pada saat ini, yaitu timbul satu kecenderungan baru dalam melihat kemukjizatan Al-Quran yang dikenal dengan kemukjizatan ilmiah. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah yang dikandung oleh Al-Quran yang belum diketahui manusia saat Al-Quran itu diturunkan. Bahkan ayat tersebut, ayat-ayat yang menunjukkan sains itu dianggap mendahului masanya, sehingga pada saat itu dianggap tidak masuk akal gitu. Sehingga Al-Quran ini mustahil diciptakan oleh manusia, atau bahkan pada saat itu tuduhannya Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi gitu. Banyak tokoh dan pemikir yang menaruh perhatian besar terhadap kemukjizatan Al-Quran dari aspek i'jazul ilmi ini, yaitu tokoh atau pakar tersebut kebanyakan berasal dari latar belakang saintis atau fisikawan, bukan ulama syariah. Mereka berusaha menggali kemukjizatan Al-Quran dari segi sains. Mereka banyak menulis buku, makalah, mengadakan seminar dan muktamar gitu. Bahkan mendirikan lembaga-lembaga dan yayasan untuk khusus membahas tentang i'jazul ilmi ini, yaitu i'jaz kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmiah. Makanya tidak diragukan lagi, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang agung ini mustahil buatan seorang lelaki yang ummi di tengah-tengah umat yang ummi dalam masa yang berbeda. Pastilah Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad. Nah, terkait dengan pembahasan i'jazul ini, banyak fakta ilmiah yang direkam dalam Al-Quran yang mendahului ilmu pengetahuan modern. Di antaranya misalkan tentang air. Air dibahas sesuai dengan surat Al-Anbiya dan An-Nur. Kemudian fakta ilmiah lainnya, misalkan fenomena berpasang-pasangan yang tidak hanya terbatas pada gender laki-laki dan perempuan, tetapi juga bisa pada manusia, hewan, serta berbagai tumbuhan. Seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bahwa Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ayat tersebut jelas mengisyaratkan bagi kita betapa indahnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung ayat ini, yang menunjukkan bahwa hakikat ini lebih besar dari ilmu pengetahuan manusia pada saat itu. Atau fakta ilmiah lainnya yang disebut-sebut sebagai suatu kabar yang gaib pada saat itu, yaitu pada surat Ar-Rum dan diperkuat oleh surat Al-Qamar, yaitu apa? Tentang pemberitaan bangsa Romawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Rom tersebut dapat menuntut balas dendam dan mengalahkan kerajaan Persia. Ini sudah direkam di Al-Quran jauh sebelum kejadian itu terjadi. Nah, ini merupakan suatu mukjizat Al-Quran yang sulit untuk diterima, di mana kaum muslimin yang demikian lemahnya pada waktu itu akan menang dan dapat menghancurkan kaum musyrikin melalui kemukjizatan ayat Quran ini. Bahkan jika dikaji lebih dalam lagi, tentu masih banyak sekali fakta ilmiah yang telah diungkap di dalam Al-Quran, yang keseluruhan isinya tidak ada yang bertentangan dengan sains modern. Nah, ketiga bentuk dari kemukjizatan yang tadi saya sebutkan itu merupakan suatu bentuk respon yang ditunjukkan kepada
musuh-musuh Islam pada masa itu, atau pada siapa saja yang menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan produk dari manusia atau hasil rekayasa dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Al-Quran telah merangsang potensi dan mendorong manusia untuk berilmu dengan jalan alamiah seperti berpikir, perenungan, dan menghilangkan tirai yang menutupi penglihatan mata hati, sehingga dapat membantu mereka memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah khususnya yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Makanya di Al-Quran sering sekali ada redaksi afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tadhkirun. Itu semua adalah perintah-perintah Al-Quran untuk kita menggunakan akal pikiran kita. Wallahu a'lam.